Saudara pendengar, bersama saya Oti Priambodo dalam program Jalan 66. Sebuah program di mana kita mempelajari Alkitab pasal demi pasal dan memahami isinya. Bersama Pak Yohanes, narasumber kita, hari ini kita akan mempelajari kitab Esra pasal yang ke-7 dan yang ke-8 dengan tema Kepulangan ke Yehuda bagian kedua. Mari kita mendengarkan bersama dan belajar dari kisah dalam Alkitab. Puji Tuhan, masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kita bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, dan kiranya apa yang akan kita pelajari bersama memberkati kita semua. Masih bersama saya, Pendeta Yohanes, di program Jalan 66, dan saat ini kita akan masuk di kitab Esra, pasal 7 sampai dengan yang ke-8. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seperti yang telah kita pelajari bersama, bagian pertama kitab Esra itu menarik perhatian kita karena ini bercerita tentang kepulangan pertama yang terjadi di bawah kepemimpinan Zerubabel. Masih ingat ya? Jadi orang-orang yang tadinya ditawan di Babel, kemudian mereka dibawa balik ke Yerusalem, itu terjadi pada masa Kekaisaran Persia. Sekarang kita akan sampai pada bagian kedua kitab Esra, di mana kita akan memfokuskan perhatian kita pada kepulangan kedua yang akan terjadi ketika 1.754 orang yang ditawan itu kembali ke Yerusalem, di Yehuda. Dan pada saat inilah Esra sendiri akan muncul dalam skenario ini, di dalam kitab yang menyandang namanya. Jadi kita akan melihat di pasal 7, ini menurut kitab suci, dijelaskan kemudian daripada semuanya itu pada zaman pemerintahan Artasasta, Raja negeri Persia, maka berangkatlah Esra bin Seraya. Kemudian kita memiliki seluruh garis keturunan silsilah. Ada Azaria, Hilkia, Zalum, Zadok, Ahitub, Amaria, Azaria, Merayot, Serahia, Uzi, Buki, Abisua, Pinehas, Eleazar, dan akhirnya kita memiliki imam besar Harun. Ini sangat detail, saudara. Jadi, saudaraku, kita melihat dan ingat di sini bahwa Artasasta itu mulai memerintah sekitar tahun 464 sebelum Masehi. Jadi kita sedang melihat periode waktu yang jauh di depan. Ingatlah pada zaman Hagai dan Zakaria itu 520 sebelum Kristus. Dan kedatangan pertama terjadi tahun 538. Oleh karena itu, saudara, kita berada dalam periode waktu yang jauh lebih maju dengan kedatangan kedua ke Yerusalem yang dipimpin oleh Esra, dan ini terjadi hanya pada tahun 458 sebelum Kristus. Nah, ini terjadi jauh setelah kedatangan pertama. Enggak seperti tiba-tiba tahun depannya datang, enggak seperti itu. Ini terjadi kalau yang pertama kan pada masa pemerintahan Kores. Dan Esra itu diperkenalkan kepada pembaca, dan hal ini penting bahwa ia berasal dari garis keturunan imam. Kitab suci akan terus memberitahu kita lebih banyak tentang Esra ya. Dikatakan bahwa Esra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel. Alkitab mengatakan oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Juga berangkat pulang ke Yerusalem beberapa rombongan orang Israel dan imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang, dan budak di bait Allah pada tahun ke-7 zaman Raja Artasasta. Nah, kitab suci menjelaskan seperti itu. Jadi, saudara, kita mengamati bahwa ini disebut dengan rekonstruksi, kembalinya umat. Bagian pertama buku ini terutama berfokus pada rekonstruksi dan pemugaran bait suci dan penyembahan kepada Tuhan. Dan sekarang kita melihat pemugaran umat di bawah kepemimpinan Esra. Dan kitab suci akan memberi kita alasan mengapa Esra memiliki posisi yang penting ini. Jadi ini bicara sekarang bagaimana secara fisik sudah dibangun, sekarang bagaimana orangnya, kira-kira seperti itu. Kita telah membaca tentang garis keturunan imamatnya. Dan dikatakan bahwa ia memiliki pengetahuan yang luas tentang hukum. Ahli hukum, yaitu hukum agama. Ia memang seorang ahli, seorang pakar terkait dengan hukum Musa. Dan di sini, di bawah berkat Tuhan, kitab suci, saudara, beberapa kali memberitahu kita bahwa tangan Tuhan menyertai Esra.
Jadi Esra diberkati dalam misinya. Nah, kitab suci menuliskan bahwa ia tiba di Yerusalem. Kalau kita perhatikan, lalu tibalah ia di Yerusalem pada bulan kelima, yakni pada tahun ke-7 zaman raja itu. Sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan, serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Saudara, ini sesuatu yang luar biasa, bahwa Esra itu punya misi yang sangat luhur, bagaimana umat kembali kepada Tuhan, umat kembali kepada firman-Nya. Jadi karena Esra menjadi orang yang diperhatikan, dia seorang ahli Taurat yang sangat penting, ya, seorang yang dikatakan tokoh bagi sejarah iman di Israel, maka Alkitab itu memberitahu kepada kita, inilah salinan surat yang diberikan Raja Artasasta kepada Esra, imam dan ahli kitab itu, yang ahli dalam perkataan segala perintah dan ketetapan Tuhan bagi orang Israel. Artasasta, raja segala raja, kepada Esra, imam dan ahli Taurat Allah semesta langit, itu dan selanjutnya. Jadi saudara, kita melihat bahwa penting sekali peran Esra sesudah ini. Ia semacam bertukar surat dengan Raja Besar Persia sendiri yang dikenal dengan nama Artasasta, dan surat ini mengizinkan kembalinya orang-orang yang diasingkan ke Yehuda. Dan kitab suci mengatakan, olehku telah dikeluarkan perintah bahwa setiap orang di dalam kerajaanku yang termasuk orang Israel awam, atau para imam atau orang-orang Lewi, dan yang rela pergi ke Yerusalem, boleh turut pergi dengan engkau. Bersamaan dengan kemurahan hati ini, berkat ini, atau lebih tepatnya campur tangan Tuhan atas Esra, dia diberikan kewenangan untuk apa? Membawa perak dan emas yang diberikan raja serta para penasihatnya sebagai persembahan sukarela kepada Allah Israel yang tempat kediamannya di Yerusalem, beserta segala perak dan emas yang akan kau peroleh di seluruh provinsi Babel, dengan persembahan sukarela yang akan dipersembahkan oleh rakyat dan para imam bagi rumah Allah mereka yang ada di Yerusalem. Maka oleh karena itu haruslah engkau dengan seksama memakai uang itu untuk membeli lembu-lembu jantan, domba-domba jantan, anak-anak domba dengan korban sajiannya dan korban curahannya, dan haruslah semuanya itu kau persembahkan di atas mezbah di rumah Allahmu yang ada di Yerusalem. Tetapi apa yang dianggap baik olehmu dan oleh saudara-saudaramu untuk diperbuat dengan perak dan emas yang selebihnya, boleh kamu perbuat sesuai dengan kehendak Allahmu. Loh, luar biasa saudara. Ini luar biasa. Jadi ini semacam berkat yang Tuhan berikan kepada umat Tuhan melalui orang yang gak percaya, yaitu raja. Saudara, ini seperti apa ya? Tidak hanya pergi, tapi mereka disangoni begitu ya. Ada emas, perak, gunakanlah semua ini untuk apa? Beli lembu, beli domba dan sebagainya. Silakan gunakan semuanya. Untuk apa? Untuk bait suci yang ada di Yerusalem, agar kalian bisa pergi dan menyembah Tuhan dan lakukan upacara ibadahmu dengan benar, kira-kira seperti itu. Makanya dikatakan juga di bagian lain, dan yang lain yang masih diperlukan untuk rumah Allahmu, yang pembayarannya menjadi tanggunganmu, itu boleh kau bayar dari perbendaharaan kerajaan. Tambah lagi bonus, saudara. Ini semacam kemurahan hati yang luar biasa. Dan sebagaimana yang tertulis dalam kitab suci, diceritakan bahwa mereka juga menerima perak sampai jumlah 100 talenta, gandum sampai jumlah 100 kor, anggur sampai jumlah 100 bat, minyak sampai jumlah 100 bat, dan garam tidak terbatas. Saya juga nggak tahu dibawa pakai apa ini, saking banyaknya. Dengan kata lain, saudara, raja bermurah hati kepada Esra yang merupakan orang yang dapat dipercaya dan penting dalam konteks kekaisaran Persia. Pada abad ke-5 sebelum Masehi, jadi kitab suci itu mengakhiri pasal yang ke-7 dengan mengatakan, maka engkau, hai Esra, angkatlah pemimpin-pemimpin dan hakim-hakim sesuai dengan hikmat Allahmu yang menjadi peganganmu, supaya mereka menghakimi seluruh rakyat yang diam di daerah seberang sungai Efrat, yakni semua orang yang mengetahui hukum Allahmu. Luar biasa melihat apa yang dituliskan di sini. Setiap orang yang tidak melakukan hukum Allahmu dan hukum raja harus dihukum dengan seksama, baik dengan hukuman mati maupun dengan pembuangan, dengan hukuman denda atau hukuman penjara. Saudara, Esra tentunya berterima kasih dan memuji Tuhan atas berkat besar ini, dan kemudian kita sekarang sampai di pasal 8. Ini mengungkapkan semacam dukungan yang mereka terima dari para pemimpin setiap keluarga yang diungkapkan di sini. Daftarnya dimulai dari ayat kedua hingga 14 dengan kepala keluarga, kakak begitu ya, mereka yang
pulang bersama-sama dalam perjalanan yang kedua ini kembali ke tanah Yehuda, ke kota Yerusalem. Dan seperti apa kepulangan ini? Apa yang terjadi? Coba kita perhatikan saudara. Ini menarik sekali ya. Aku menghimpunkan mereka dekat sungai yang mengalir ke Hawa. Dan di sana kami berkemah 3 hari lamanya. Ketika aku selidiki mereka, ternyata ada orang-orang Israel awam dan imam-imam, tetapi tidak kudapati di antara mereka orang-orang dari Bani Lewi. Dan Tuhan sekali lagi menegaskan berkat-Nya, mengatakan bahwa karena tangan murah Allah kami itu melindungi kami. Di atas semua yang kembali, itu diberitahu tentang pemulihan yang dimulai dan semuanya menjadi sangat jelas. Kemudian di sana di tepi sungai Hawa itu, aku memaklumkan puasa supaya kami merendahkan diri di depan Allah kami dan memohon kepadanya jalan yang aman bagi kami, bagi anak-anak kami dan segala harta benda kami. Bayangkan saudara, ini perjalanan yang melintasi daratan lebih dari 2000 km jauhnya. Ya, belum ada pesawat saudara, ya belum ada kendaraan, mereka harus jalan saudara. Naik keledai, ya katakanlah begitu. Ini kan bukan perjalanan yang mudah dan banyak orang ya. Ini mereka harus keluar dari Babel, membawa barang-barang berharga, emas, perak, dan semuanya ini kan di jalan bisa dirampok dan sebagainya. Makanya berdoa supaya Tuhan bisa memberikan kelancaran. Kemudian di ayat 22 dijelaskan, karena aku malu meminta tentara dan orang-orang berkuda kepada raja untuk mengawal kami terhadap musuh di jalan. Sebab kami telah berkata kepada raja demikian, tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari Dia demi keselamatan mereka. Tetapi kuasa murkanya menimpa semua orang yang meninggalkan Dia. Jadi berpuasalah kami dan memohonkan hal itu kepada Allah, dan Allah mengabulkan permohonan kami. Ini memang keberanian dan iman yang besar saudara. Ezra tidak memiliki sarana untuk meminta perlindungan dari raja atau pengawalan. Mungkin kalau sekarang itu ada jet tempur yang mengawal begitu, sehingga sampai di tempat ini nggak ada. Jadi dia hanya beriman kepada Allah. Jadi mereka semua diajak, yuk kita berpuasa, yuk kita merendahkan diri, ya minta sama Tuhan, biar Tuhan saja yang melindungi, kira-kira seperti itu. Mungkin orang lihat, konyol juga ini. 2000 km saudara, itu kan bukan perjalanan yang singkat. Tetapi lihatlah bagaimana Tuhan menyertai mereka. Mereka bisa kembali ke Yehuda, dan Allah memulihkan umatnya dengan luar biasa. Dijelaskan begini, kemudian berangkatlah kami dari sungai Hawa pergi ke Yerusalem pada tanggal 12 bulan pertama untuk berjalan ke Yerusalem. Dan tangan Allah kami melindungi kami dan menghindarkan kami dari tangan musuh dan penyamun. Ini saya katakan tadi, itu kan ada musuh dan penyamun. Bisa terlindungi, bagaimana caranya? Enggak tahu saudara. Maka tibalah kami di Yerusalem. Sesudah kami tinggal di sana selama 3 hari. Bayangkan betapa bahagianya momen pemulihan ini. Penuh dengan sukacita, kebahagiaan. Dan kitab suci pada bagian ini mengatakan, pada waktu itu juga orang-orang yang telah kembali dari penawanan, yakni mereka yang pulang dari pembuangan, mempersembahkan sebagai korban bakaran kepada Allah Israel. Lembu jantan 12 ekor untuk seluruh Israel, domba jantan 96 ekor, anak domba 77 ekor, kambing jantan sebagai korban penghapus dosa 12 ekor. Semuanya itu sebagai korban bakaran bagi Tuhan. Mereka menyampaikan juga surat perintah raja kepada wakil-wakil raja dan bupati-bupati daerah sebelah barat sungai Efrat, dan orang-orang itu memberi sokongan kepada bangsa kita dan kepada rumah Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini memang sesuatu yang sangat istimewa. Tuhan memulai yang namanya pemulihan besar bagi umatnya. Pemulihan saudara dimulai dengan pembangunan kembali bait suci. Ada mezbah, dan sekarang juga dipulihkan umatnya. Nah, kebenaran yang kita pelajari pada bagian ini bahwa kita menyaksikan kembalinya Yehuda pada bagian yang kedua ini. Sekali lagi, firman Tuhan digenapi. Baik Pak Yones, saat ini kita melihat Ezra pasal yang ke-7 dan yang ke-8. Dan kita sedang membahas tokoh utama dalam kisah bagian ini, yaitu Ezra. Apa perannya? Relevansinya pada titik sejarah ini pada saat ini. Selain itu, apa pentingnya silsilah yang sampai ke Harun? Mengapa kita memiliki ini yang menceritakan tentang kakek buyutnya, kakek dari kakeknya?
Ezra sangat penting dan relevan dalam bagian ini karena dia adalah seorang tokoh besar bangsa Yahudi pada masa itu, tepat setelah pengasingan. Nah, terkadang kita melihat kitab Tawarikh, kitab Ezra, dan beberapa orang bahkan mulai mempertanyakan semangat yang terlalu positif dan optimis di bagian ini. Dan tentu semuanya berfokus pada ibadah dan pujian. Saudara, kita perlu memahami mentalitas teologis dan alkitabiah. Apa yang terjadi sebelum semua ini? Umat, baik utara maupun selatan, di Israel dan Yehuda, itu mereka gagal. Karena mereka nggak taat pada perjanjian yang telah dibuat dengan Tuhan. Jadi pemulihan itu memiliki penekanan teologis yang sangat luar biasa. Ini ada aspek penyembahan kembali kepada Tuhan. Inilah sebabnya mengapa penekanan di sini adalah pada bait suci, pada pemulihan penyembahan kepada Tuhan, dan juga peran imam sangat vital di sini. Inilah mengapa penting untuk menunjukkan latar belakang sejarah dan spiritual yang dimiliki oleh Ezra. Karena hal itu membuat perbedaan besar bahwa ia berasal dari garis keturunan imam. Semuanya sesuai dengan tuntunan hukum Tuhan ya. Jadi Ezra akan menjadi orang yang tepat untuk semua ini. Mengapa? Karena garis keturunannya yang bersejarah dan juga orang yang tepat dalam hal pengetahuan dan dedikasi. Karena ia sangat memahami hukum Taurat pada saat umat dipulihkan. Jadi Tuhan memberikan orang yang tepat pada masanya. Jadi Ezra dianggap sebagai orang yang pada dasarnya itu menciptakan Yudaisme, yang kemudian menjadi Yudaisme tradisi Talmud pada momen penting dalam sejarah ini. Nah, tanpa diragukan lagi, ia adalah seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Dan dia dipakai oleh Tuhan untuk memulihkan umat Tuhan pada masa itu. Sekarang Ezra sepenuhnya mengabdikan diri kepada Tuhan. Tetapi mengapa dia tidak pergi bersama orang-orang yang pergi pertama kali? Mengapa mereka harus pergi pada waktu yang berbeda? Ada kepulangan pertama dan kemudian disusul dengan kepulangan lainnya. Tidakkah mereka bisa membawa semua orang sekaligus dan menghemat perjalanan ke sini begitu, yang hanya satu kafilah? Ini pertanyaan yang saya pikir relevan ya. Kita perlu memahami bahwa orang-orang itu tidak kembali secara paksa dan tidak ada yang dipaksa untuk kembali ke tanah Yehuda. Keadaan tidak seperti itu sebenarnya. Ada komunitas Yahudi yang besar yang tinggal di Babilonia dan orang-orang ini ya masing-masing memiliki kehidupan mereka sendiri-sendiri di rumah mereka sudah nyaman lah. Dan mereka juga merasa wah enak juga di sini. Mereka sudah stabil secara ekonomi, punya pekerjaan, punya kehidupan dan segala sesuatunya sudah luar biasa. Dan mungkin mulai berpikir ya tidak usahlah pindah ke Yehuda atau ke Yerusalem. Dan mereka juga tidak bisa meninggalkan semua itu dalam semalam karena butuh persiapan dan sebagainya. Waduh, kalau saya ikut nih jalan yang jauh, bagaimana nanti nasib saya di sana? Ini kita bicara, kita juga perlu memikirkan sisi praktisnya kira-kira seperti itu ya. Sebenarnya ada 3 kali kepulangan yang berbeda ke Yehuda, ke Yerusalem ya. Yang pertama itu kan dipimpin oleh Zerubabel yang muncul di awal kitab Ezra itu pada tahun 538. Kemudian kita akan memiliki kepulangan yang kedua itu bersama dengan Ezra pada tahun 458. Dan kemudian ada juga kepulangan yang lain itu bersama siapa? Bersama Nehemia. Jadi dengan pemahaman tentang realitas kehidupan yang dialami orang-orang ini dan bahwa kepulangan ke tanah itu bukanlah paksaan sebenarnya. Jadi makanya bertahap, siapa yang mau ikut silakan didaftar semua. Nggak semua juga ikut. Ya kita dapat memahami mengapa orang-orang pergi dalam kelompok-kelompok yang berbeda-beda. Pertama karena jumlah orang yang kembali ke tanah yang masih dalam proses pemulihan setelah seperti kondisi perang dan kehancuran yang sangat besar. Jadi semacam ada kelompok yang pertama lakukan apa, kelompok yang kedua lakukan apa, kemudian sampai kelompok yang ketiga lakukan apa. Ini semacam proses yang berkelanjutan. Ini yang dicatat di dalam kitab suci. Nah, yang menarik perhatian bagian ini adalah setiap kafilah, setiap kelompok kembali ke tanah itu membawa emas, perak, dan banyak barang lain. Apakah hal-hal yang rohani ini akan dibahas dalam buku ini pada bagian ini? Kita banyak mendengar tentang emas, apa yang dipersembahkan kepada Tuhan secara sukarela. Lantas, apakah Tuhan membutuhkan semuanya ini? Ini pertanyaan yang sangat menarik ya, karena banyak orang berpikir bahwa uang, barang, persembahan
semua itu nggak ada hubungannya dengan hal-hal yang bersifat rohani. Uang itu kan materi begitu ya, nggak ada hubungan dengan spiritual. Ya, mereka percaya bahwa hal-hal spiritual itu kan sifatnya halus, seperti gas begitu ya, dan tidak objektif, nggak kelihatan. Tetapi Pak Oti ya, harus ingat ini ya, ini gagasan yang salah sebenarnya. Pandangan ini sebenarnya tidak ada hubungannya dengan perspektif yang kita temukan dalam Alkitab. Ini lebih merupakan gagasan Yunani dan sama sekali di luar apa yang kita lihat dalam Alkitab. Mengapa? Karena Tuhan adalah penguasa emas dan perak. Dia menciptakan segala sesuatu yang ada dan hal ini adalah sumber daya. Kita nggak menjadi lebih rohani ketika kita jauh dari hal-hal materi. Kita nggak punya uang, kita hidup pokoknya tidak makan apa-apa, wah berarti dianggap rohani. Tidak. Dan ketika kita pergi bekerja, pergi sekolah, pergi ke tempat lain, kita seolah-olah menjadi sesuatu yang berbeda. Nggak ada hubungannya dengan Tuhan atau dunia spiritual. Nggak juga seperti itu. Tuhan adalah penguasa segala sesuatu. Jadi cara kita menunjukkan rasa syukur kepada Tuhan itu berkaitan dengan bagaimana kita menggunakan sumber daya ini. Jadi memang benar ya, ada banyak emas, perak, dan barang-barang yang disebutkan dalam Alkitab karena kenyataannya bahwa segala sesuatu itu adalah milik Tuhan dan perlu kita menggunakannya untuk kemuliaannya. Jadi disinilah perannya sangat penting. Kita nggak bisa memisahkan. Mengapa? Karena memang dituliskan di sini ada sesuatu yang diberikan dalam bentuk materi. Itu uang, harta benda, dan itu menjadi kontribusi yang besar juga dalam sistem keagamaan atau spiritual bangsa Israel pada masa itu dan tentu juga pada masa kita saat ini. Nah, ketika kita melihat Ezra memutuskan untuk membawa barang-barang berharga kembali ke negerinya, apakah dia terlalu percaya kepada Tuhan? Pada pasal yang ke-8 ayat yang ke-22 dikatakan, dia agak bimbang dan ragu-ragu ketika dia melihat perjalanan panjang di depannya. Dikatakan bahwa dia malu untuk meminta perlindungan tentara kepada raja. Haruskah kita benar-benar percaya kepada Tuhan seperti ini dan mengesampingkan pertolongan? Bagaimana seharusnya kita bersikap pada saat-saat seperti ini? Sikap yang dimiliki Ezra adalah sikap yang sangat khusus dan tentunya ini mempertimbangkan keadaan yang ada ya. Ya, memang benar ya bahwa kita harus percaya kepada Tuhan dan memohon perlindungan Tuhan. Karena kita tahu bahwa tidak ada seorang pun yang benar-benar aman di muka bumi ini. Dan juga kita tahu ya bahwa banyak orang yang tampaknya aman, tiba-tiba dia dipanggil Tuhan. Karena keadaannya nggak terduga. Alkitab tidak mengizinkan kita untuk memiliki sikap yang tidak bertanggung jawab. Sikap yang gegabah, yang ngawur, yang berpikir bahwa Tuhan akan menjaga kita tetap aman. Bahkan ketika kita melompat dari gedung yang tinggi, ya tidak juga, itu namanya bunuh diri, saudara. Kita diajak untuk menggunakan akal kita juga. Ya, kita nggak berpikir, oh nanti Tuhan akan ada malaikat langsung apa? Langsung kita nggak apa-apa. Nah ini namanya konyol, saudara. Namun kita diingatkan untuk gunakanlah akal sehatmu. Sikap kita, saudara, seharusnya kita percaya kepada Tuhan. Tetapi kita juga perlu berhati-hati. Dan perlu juga menjaga barang-barang kita. Nggak tiba-tiba motor taruh di luar, nggak usah dikunci ya besok. Goodbye, hilang, saudara. Artinya kita juga kurang berhikmat. Ini yang dilakukan oleh Ezra. Dia berdoa kepada Tuhan, tetapi saya percaya dia juga pasti akan membuat persiapan-persiapan agar mereka juga terjaga di sepanjang perjalanan itu. Dan kita lihat di sini bahwa Allah memberkati dan menjaga Ezra tetap aman. Sama seperti ketika dia menjaga kita setiap hari. Dan bagian ini, saudara, mengkisahkan apa yang terjadi pada kasus mereka dan ini tidak menetapkan prinsip umum yang harus diulang dan ditiru dalam situasi yang kita miliki. Kita bilang, sudah berangkat aja. Tuhan akan menyertai, kita nggak ngisi bensin, ya, nggak ngecek ban motor, kempes, berangkat saja. Nanti Tuhan pasti akan tolong di jalan. Tidak juga seperti itu. Ini kan kasus khusus pada masa itu. Sehingga kita diingatkan untuk menggunakan akal sehat agar kita memahami setiap peristiwa ada pada konteksnya. Baiklah Pak Yones, bagaimana dengan kesimpulan bagian ini dan bagian yang perlu kita terapkan dalam kehidupan kita? Saudara, hari ini dalam program Jalan 66 ya, kita telah belajar dari kitab Ezra pasal 7 sampai dengan yang ke-8.
Kita telah belajar tentang bagaimana kepulangan ke Yehuda. Ini di bagian yang kedua. Ya, kita telah membaca kembalinya 1.754 orang yang berada di pengasingan. Dan semua dipimpin oleh Ezra yang luar biasa. Mereka kembali bersama-sama ke Yehuda, ke Yerusalem, itu di bawah naungan dan berkat Tuhan. Yang menarik, yang perlu kita perhatikan di sini bahwa ini yang saya katakan tadi, berkat Tuhan itu sangat istimewa, saudara. Bagaimana Tuhan bisa membuka hati raja? Bagaimana Tuhan memimpin umat? Bahkan Ezra diterima oleh semua orang. Luar biasa. Tuhan seperti selalu dikatakan dalam kitab suci, menjaga orang-orang yang akan dipakainya. Tangannya yang penuh dengan kasih karunia atas umatnya. Tuhan melindungi mereka di jalan mereka dengan berkat yang luar biasa. Secara manusia takut juga, dikatakan tadi musuh-musuh ada, kemudian penyamun ada. Ini kan jalan di padang belantara, saudara, di padang gurun. Bukan jalan di tempat yang dimana ada penerangan, ada lampu, kemudian ada polisi, ada itu kan. Kalau ada apa-apa kita kan tinggal tekan 110, begitu kan langsung ada pertolongan. Ya, pada waktu itu apa yang ditekan, saudara? Kecuali mereka berharap kepada Tuhan. Dan terbukti bahwa Tuhan melindungi mereka dan dikatakan mereka tiba di Yerusalem. Artinya mereka tiba di sana dengan pertolongan Tuhan. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini hari yang sangat istimewa. Mari kita puji Tuhan. Mari kita muliakan Dia. Karena berkatnya yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Berkatnya sangat kuat yang selalu mendampingi, menyertai kehidupan kita. Kadang-kadang kita juga berpikir, kok bisa ya? Itulah tangan Tuhan yang selalu menyertai kita tanpa kita sadari. Yang penting mari kita berpasrah kepada Dia. Kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan seperti Ezra. Dia memohon kepada Tuhan agar memimpin, melindungi dalam perjalanan. Dan akhirnya kitab suci menuliskan dia tiba di Yerusalem. Dan itulah sebabnya mari kita bersyukur dan selalu berpasrah kepada Dia dan percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Tuhan memberkati kita semua. Baiklah, terima kasih banyak Pak Yones. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikut dalam lanjutan pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda.